Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Materi malam ini adalah tentang khusyuk. Khusyuk dalam sholat. Kalau materinya secara normatif, artinya secara kiat-kiat pelajaran ini mudah disampaikan. Tetapi khusyuk itu sesuatu yang dibilang mudah ya mudah, sebenarnya dibilang sulit ya sulit. Nyatanya memang khusyuk itu sesuatu yang bisa dilakukan, tetapi kadang-kadang dalam perjalanan sholat kita ada saja kadang-kadang pikiran-pikiran yang melayang-layang. Jamaah rahmatullah, dalam salah satu riwayat itu memang setan ketika kita tidak sholat, ya kan? Ketika kita mau sholat itu setan pada kabur. Tetapi ketika seorang musolli atau orang yang sholat itu bertakbir, maka setan itu balik lagi untuk mengingat-ingat sesuatu yang sebelum sholat kita lupa. Makanya anekdotnya itu, pokoknya kalau nyari sesuatu nggak ketemu, sholat aja deh. Gitu. Ntar sholat juga kebayang gimana. Walaupun belum tentu benernya, tapi juga kadang-kadang benar. Ya, kadang-kadang benar. Dan setan balik lagi, Bapak Ibu sekalian, setan balik lagi ketika orang tuh takbir. Nah disitulah jamaah rahmatullah, setan menggoda kita. Makanya di sebagian orang, sebagian saudara-saudara kita, entah itu biasanya sebelum sholat tuh baca surat An-Nas dulu, ya, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Maksudnya sih bagus, maksudnya dalam rangka memperlindungkan diri dari waswasatu syaitan, dari kerjaan setan yang membuat orang itu jadi ragu-ragu, jadi waswas, jadi kepikiran apa itu, jadi gamang dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi khusyuk ini bisa kita pelajari, bisa kita lakukan. Sesuai dengan namanya khusyuk. Khusyuk itu artinya fokus. Jadi kalau orang khusyuk itu orang yang fokus. Fokus itu adalah khusyuk. Kayak orang membidik sasaran. Itu kalau pikirannya ngaco, kemudian badannya juga nggak tenang, itu nggak akan kena. Jadi khusyuk itu adalah fokus. Nah, jamaah rahmatullah, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kiat-kiat orang sholatnya khusyuk. Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran buat kita semua, Pak ya, buat saya, buat Bapak, buat Ibu semuanya. Karena memang khusyuk ini jangankan selevelan kita, selevelan Sayyidina Ali yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah akan sorbannya yang hijau itu. Kata Rasulullah, kalau kamu bisa sholat khusyuk, kamu akan saya hadiahi sorban saya yang hijau warnanya. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua, rakaat yang terakhir kebayang kepikiran sama sorbannya Rasulullah SAW. Jadi nggak khusyuk ya, kepikiran sorban, kan? Kepikiran hadiah dari Rasulullah. Terus Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak khusyuk. Jadi pada saat rakaat yang terakhir saya kebayang kepikiran betapa senangnya saya mendapatkan hadiah sorban dari engkau. Jujur Bapak Ibu sekalian. Orang khusyuk ini Bapak Ibu sekalian bukan orang yang lupa. Ya, bukan orang yang lupa. Orang yang lupa tetangga kanan dan kiri. Kalau kita sebagai makmum bukan orang yang lupa, bukan orang yang nggak tahu kalau di tetangga aja tuh ada yang sholat, dikirnya bukan nggak gitu. Tetapi orang khusyuk itu adalah orang yang fokus. Dia fokus sedang menghadap Allah, dia fokus sedang berdialog dengan Allah, dia fokus bahwa dia itu lagi sholat. Nah, oleh karena itu,
Ada beberapa sarana dan kiat-kiat yang sangat terkait dengan masalah khusyuk ini. Yang pertama, jamaah rahmatullah, Bapak Ibu sekalian, tempatnya kondusif. Kondusif itu dari aspek tempat tuh nyaman, Pak ya. Nyaman tuh enggak gerah, panas. Kalau orang panas sudah pasti gelisah sholatnya. Panas, gelisah, apalagi ibu-ibu pakai mukena, ya, gelisah. Kalau gelisah itu akan mengganggu perasaan, apalagi kalau imamnya sholatnya lama. Wah, itu udah semakin jengkel aja, udah panas, imam nggak ruku-ruku lagi kan, imamnya nggak ruku-ruku, sekali rukunya lama juga, nggak bangun-bangun. Itu semakin kesel. Karena apa? Karena situasinya nggak nyaman. Tapi kalau tempatnya adem, ya, katakan walaupun nggak ber-AC seperti masjid kita ini, al-Wataniyah ini walaupun nggak ber-AC kan AC alamnya cukup banget nih, ya, AC alamnya, ya, angin cepoi-cepoi ya, angin cepoi-cepoinya kan cukup banget, yang menyebabkan insya Allah secara sarana sangat kondusif. Kemudian anak-anaknya juga tenang sholatnya, nggak berisik. Kemarin saya ceramah di salah satu tempat, berisik sekali Pak, berisik sekali, sampai saya bilang, aduh gimana mau bisa sholat khusyuk begini caranya. Adik-adik kita datang, ya tujuan orang tuanya bagus lah, membiasakan anak-anak datang ke masjid, bagus. Tapi kalau di masjidnya bercanda, lari-larian Pak, di lantai 3 tuh lari-larian, puas mereka, bebas sekali. Saya bilang gimana nanti khusyuk. Jadi tolonglah, saya bilang, sampaikan kepada kakak-kakaknya agar kakak-kakaknya ngatur semuanya. Alhamdulillah pada saat sholat tarawih itu ada semacam, kalau di Madinah, di Mekah itu ada askar nih, ya, ada yang jagain. Jadi sunyi, senyap, enak sholatnya. Tapi kebayang Bapak Ibu sekalian kalau kita lagi sholat, anak-anak pada lari-larian, anak-anak pada berisik, anak-anak pada bercanda, kebayang pasti kita bakal terganggu. Kalau tidak terganggu, hatinya jadi kesel. Kalau hatinya jadi kesel, jadi nggak bisa khusyuk. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kebetulan kita menjadi imam, yang pertama, syarat imam itu kan banyak ya Pak ya, banyak. Salah satunya itu adalah qori'an, dia itu baca Qur'annya enak. Nah, seperti imam kita tadi, ya. Bukan saja enak, tapi tajwidan, dia secara keilmuan tajwidnya bagus. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kebayang kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, kemudian mendapatkan imam yang dia tidak lebih baik baca Qur'annya dari kita. Pasti Pak kita dongkol banget jadi makmum. Pasti dongkol banget jadi makmum. Lah imamnya tidak lebih baik dari kita bacaannya. Tapi kalau misalnya imamnya baik, imamnya hafid Quran, wah, mungkin kita berlama-lama juga nikmat. Rasanya baru baca setengah halaman, imam tahu-tahu ruku. Perasaan dalam hati kita lagi menikmati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kok imam cepet amat ruku, padahal udah dapat setengah halaman, apalagi baru 1 halaman. Makanya kalau kita bermakmum di Madinah, bermakmum di Mekah tuh enak sekali Pak. Udah tempatnya enak, ya kan? Udah imamnya juga enak, udah situasinya enak, semuanya enak. Jadi kalau baru sebentar imam tuh baca Quran, rasanya kok sebentar amat, cepet amat. Jadi imam ini sangat mempengaruhi. Makanya nggak salah kalau setiap masjid di bulan Ramadan itu pada booking imam, ya, ngambil dari pesantren tahfidz Quran mana, ngambil dari pesantren yang mana gitu. Sengaja 1 bulan difokuskan untuk menjadi imam untuk jamaah salat tarawih. Karena apa? Kalau sudah begitu kan berarti memang dia udah ahlul Quran, memang dia kerjaannya memang tiap harinya berinteraksi dengan Al-Quran. Dia hafuz Quran, gimana lagi jamaah kalau imamnya bacanya salah-salah lagi, kebolak-balik. Pasti makmumnya juga merasa nggak nyaman. Ya, tapi insya Allah di masjid kita ini imamnya baik semuanya ya. Nah, kita juga kemudian kalau menjadi imam, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi imam
bacanya ini yang tamahulan. Tamahulan itu artinya perlahan-lahan. Jangan sampai ada jamaah yang baca tahiyat ini jadi kayak orang dikejar-kejar. Siapa bentar? Waduh. Capek lah jamaahnya. Baru asyhadu, assalamualaikum, assalamualaikum. Belum baca selawat, belum baca apa. Udah, itu karena kecepatan imamnya kan. Namanya sholat itu kan ya bagaimana kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi kalau misalnya imamnya cepat, makmumnya dipaksa untuk cepat bacanya, kasihan nenek-nenek atau bapak-bapak yang suruh giginya pada rontok lah. Bacanya lambat, bacanya itu pasti lambat. Kan lambat. Makanya imam itu bagusnya tamahulan ya. Kita juga bacanya perlahan-lahan. Jadi ketika membaca bacaan sholat itu benar-benar kita meresapi dan menikmati. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita paham mengerti apa yang kita baca. Paham mengerti apa yang kita baca. Kalau bagusnya, segala bacaan yang di dalam sholat itu kita paham artinya. At-tahiyatul itu artinya apa, asyhadu artinya apa, robbil artinya, itu ideal. Tetapi kalau kita nggak paham, minimal telinga kita tuh mendengar apa yang kita baca. Jadi waktu kita baca robbil, telinga kita tuh mendengar, bukan lagi menghayal, bukan lagi berpikir ke tempat yang lain. Ini teori Pak, teori ya, teori dalam khusyuk nih. Jadi waktu kita baca Rabbil Firli, walaupun kita nggak tahu artinya Rabbil Firli, ya maksud Rabbil Firli nggak tahu, itu istilah ngomong bohongnya seperti itu Pak, ya ngomong kasarnya seperti itu. Rabbil Firli nggak tahu, walaupun kita nggak ngerti apa itu arti Rabbil Firli, paling tidak telinga kita mendengar kalau kita lagi baca Rabbil Firli. Sebab karena lisan kita sudah terbiasa dengan bacaan sholat Pak, nanti pun pikiran kita kemana-mana, mulut mah jalan terus, ya. Karena ini sudah refleks. Walaupun kita nggak fokus mendengarkan apa yang kita baca, kita membaca tetap bisa. Tetapi konsentrasi di ibadah kita menjadi berkurang. Ya, menjadi berkurang. Jadi minimal waktu kita baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut, telinga kita mendengar. Ya, tapi jangan kencang-kencang bacanya. Nanti kalau jamaah semuanya bacanya kencang semua, wah, sholatnya jadi kacau sholatnya ya, mengganggu. Ya. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, qiyas sholat khusyuk itu dilakukan secara tumak ninah. Tumak ninah bacaannya tumak ninah seperti tadi saya katakan, tumak ninah bacaannya pelan-pelan, ya diresapi. Bahkan ada yang sampai gini baca saking menggambarkan bahwa orang sholat itu sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, liling ngobrol sama Allah Subhanahu, sampai baca Al-Fatihahnya ada yang dipenggal-penggal, akhirnya juga secara tajwid itu salah. Seperti gini, iyyaka na'budu, seolah-olah kepadamu ya Allah kami menyembah, padahal dari aspek bacaan begitu nggak benar, ya kan? Kalau iyyaka berhenti dalam ilmu tajwid itu namanya ada saktah namanya. Sakta itu berhenti sejenak, padahal di situ nggak ada sakta. Yang ada sakta itu di dalam surat Yasin, ya. Ya, mimar qadina. Berhenti Pak, berhenti sejenak beberapa detik, ya beberapa detik, nggak boleh bernafas, lalu dilanjutkan lagi. Tapi ada sebagian saudara-saudara kita yang mempraktikkan, karena sholat itu adalah digambarkan bagaikan seorang hamba atau seorang hamba sedang berdialog dengan Allah, lagi ngobrol. Jadi seolah-olah iyyaka na'budu, berhenti dulu. Padahal di situ kalau hukum tajwidnya adalah tidak boleh, ya tidak boleh. Tapi prinsipnya yang pertama, secara bacaan harus perlahan-lahan. Kita nggak bisa bayangin bapak-bapak ibu sekalian kalau orang Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, waladdallin, satu nafas, ya kan? Satu nafas. Padahal setiap kali orang membaca dalam satu alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamadani rabbi, hamadani abdi, ya kan? Itu. Jadi ada berbalas, istilah berbalas pantun atau berbalas
berbalas dialog antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya pendeknya bacanya jangan cepat-cepat. Mau kemana sih kan? Mau kemana? Justru sholat itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW adalah merupakan puncak kenikmatan sendiri buat buat mereka itu. Kemudian gerakannya juga jangan buru-buru karena tumaknina itu kan bagian dari rukun sholat, ya kan? Rukun sholat itu kan salah satunya adalah tumaknina. Tumaknina itu kalau ruku biqadri subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau mau yang wa bihamdi 3 kali, ya. Itu ukuran tumaknina. Para ulama menyepakatinya seperti itu atau dengan subhanallah wa bihamdika dan seterusnya. Ada bacaan yang lain. Jadi jangan ruku subhanallah semua. Itu namanya orang enggak tumaknina. Kalau sudah ditinggalkan tumaknina itu, kalau ruku bagaimana supaya tulang punggungnya itu benar-benar rata. Kalau duduk di antara dua sujud benar-benar tulang punggungnya juga napak benar. Itu namanya baru tumaknina. Insya Allah kalau salatnya tumaknina akan terbantu untuk lahirnya wujudnya sholat yang khusyuk. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sholat khusyuk itu jangan ada hal-hal yang mengganggu ketika kita sholat. Misalnya yang pertama HP, ya kan? HP kalau bawa HP ya dimatikan dulu lah bagusnya. Atau kalau tidak dimatikan, di silent, suaranya jangan di itu. Repot kan Pak kalau misalnya lagi sholat, orang pada telepon, sini ringtone-nya itu nadanya dangdut misalnya kan, sini yang di sini nadanya apalagi gitu. Pas bunyi lagi sholat, udah gitu lagi sholat, di telepon bunyi nggak dimati-matiin. Pikirannya mungkin kalau matiin HP batal kali sholatnya. Padahal tidak batal. Tidak, asal jangan diterima aja lagi sholat kan. Masa lagi sholat diterima. jangan diterima ya. Atau misalnya SMS masuk dibaca dulu SMS-nya. Itu namanya orang sholat ngawur gitu. Orang sholat baca SMS kan. Iya sih. Baca SMS itu namanya orang sholat ngawur. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu ketika kita sholat. Di antaranya adalah suara HP. Di antara misalnya bau badan kan Pak, bau badan nih. Makanya kalau mau ke masjid itu harus pakai yang spesial banget lah. Pakai yang bersih, yang wangi dan supaya kitanya juga nyaman, orang di samping kanan kiri juga nyaman. Apalagi kalau habis makan jengkol ya Pak ya. Habis makan jengkol, habis buka atau habis sahur tuh ingat habis makan jengkol langsung gosok gigi gitu. Kita sih seneng jengkol, tetangga kita belum tentu seneng jengkol. Makanya Rasulullah kan bilang kalau yang badannya bau karena banyak makan bawang Arab, nggak tahu bawang kita ini, sehingga bawangnya bau, keringetnya bau, maka Rasulullah memakruhkan orang sholat berjamaah. Ya, karena itu mengganggu. Atau orang misalnya dari pagi sampai malam nggak mandi misalnya. Ya, harusnya 3 kali mandi belum mandi, itu mengganggu juga. Atau apalah segala sesuatu yang menyebabkan sholat kita tidak menjadi khusyuk karena sesuatu itu. Ya, sesuatu itu. Jamaah rahmatullah, inilah beberapa kiat atau beberapa hal yang membuat mudah-mudahan kita bisa fokus, bisa dialog, bisa ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita sadar bahwa kita lagi sholat, kita sadar bahwa kita sedang memuji, kita sadar bahwa kita lagi ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang fokus, semakin luar biasa. Bapak Ibu sekalian pernah ingat enggak sejarah di masa Rasulullah SAW? Kalau tidak salah bukan di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada satu ketika para sahabat itu pulang dari sebuah peperangan, pulang dari peperangan, mereka semalaman, mereka beristirahat. Mereka buat tenda-tenda, buat kemah-kemah. Kemudian biasa untuk antisipasi agar jangan sampai ada musuh tiba-tiba menyerbu atau membokong, maka ditugaskanlah setiap di antara mereka untuk berjaga, namanya hirosah, jaga malam, ya, hirosah. Tapi memang orang-orang musyrik ini penasaran. Dendamnya tuh nggak hilang-hilang, sehingga
Berhasil orang musyrik itu meletakkan satu anak panah yang mengenai salah satu kaum muslimin yang sedang berjaga itu. Tek, kena pahanya, kena paha. Dia tidak gaduh, tidak menjerit, tidak menangis, tidak ini. Cuman dia bangunin temannya. Dia bilang gini, saya kena anak panah. Terus dia bilang, nanti tolong saya mau sholat. Nanti pada sholat itulah nanti kamu cabut anak panah itu ya. Sholat Pak, sholat. Ketika di sholat dicabut anak panahnya. Nah kira-kira kalau gambaran kita seperti apa? Yang khusyuknya seperti apa? Jadi minta dicabutnya di saat sholat. Kan panah itu nggak gampang Pak nyabutnya kan? Karena dia ada matanya. Tapi dicabut di saat sholat dan orang tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan sakit, ya, tidak merasakan apa. Mungkin karena kenikmatannya jauh lebih besar ya ketika dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketimbang dicabut anak panah. Ya namanya kalau orang bercintaan gitu Pak ya. Kalau orang bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sedemikian rupa, ya udah semuanya jadi lupa. Yang sakit nggak terasa sakit, yang jauh terasa dekat dan seterusnya. Ya kan? Itu gambaran bagaimana orang yang khusyuk di dalam sholat. Makanya khusyuk ini adalah merupakan satu di antara sekian rakaat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk ini adalah yang dapat mengantarkan orang yang sholatnya itu tanha 'anil fahsya wal munkar. Kenapa orang sholat tapi nggak tanha 'anil fahsya wal munkar? Sholat pacaran jalan terus, sholat bohong jalan terus, sholat korupsi jalan terus, sholat. Kenapa? Mungkin nggak menghayati, nggak meresapi, nggak memaknai, nggak merenungi hakikat dan inti daripada sholat itu. Mudah-mudahan jamaah rahmatullah momentum Ramadan ini bisa kita jadikan sarana untuk melatih diri kita semuanya Pak ya. Diri kita agar bisa sholat. Sebab semakin kita bisa khusyuk di dalam sholat, maka akan semakin ketagihan kita sholat. Dan sholat yang khusyuk ini adalah merupakan yang dapat menyelesaikan berbagai macam problem dalam kehidupan kita. Rasul aja kalau udah lagi ya Bilal, arif Nabi sholat, Bilal siapkan tolong siapkan tempat sholat. Kalau lagi ruwet menghadapi problematika umat, Rasulullah munajatnya dengan sholat, rekreasinya itu dengan sholat. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kehidupan beliau, kehidupan para sahabat-sahabatnya, dan kita termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.